Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Baik, sebelum saya menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama. Nama saya Emiliana Engi dari Prodi Pendidikan Musik semester 3. Baik, pertama-tama yang kita lihat adalah pengertian daripada Discovery Learning. Strategi Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Yang kedua, konsep daripada Discovery Learning. Discovery Learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Yang berikutnya, peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui 5 unsur dari konsep itu meliputi: yang pertama, nama; yang kedua, contoh-contoh baik yang positif; yang ketiga, karakteristik baik yang pokok maupun tidak; yang keempat, rentangan karakteristik; dan yang kelima, kaidah. Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Yang berikut kita lihat tentang keuntungan model pembelajaran Discovery Learning. Keuntungan yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Keuntungan yang kedua, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Keuntungan yang ketiga, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Keuntungan yang keempat, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Keuntungan yang kelima, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi belajar. Keuntungan yang keenam, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Keuntungan yang ketujuh, dapat mengembangkan kecakapan individu. Keuntungan yang kedelapan, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Keuntungan yang ke-9, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang berikut, adapun kelemahan model pembelajaran Discovery Learning. Kelemahan yang pertama yaitu metode ini menimbulkan asumsi kesiapan untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan. Abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep yang bertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kelemahan yang kedua yaitu metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama
untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kelemahan yang ketiga, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Yang berikut adalah langkah-langkah operasional discovery learning. Yang pertama, langkah persiapan. Langkah persiapan membutuhkan yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang artinya kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang akan didiskusikan, misalnya dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang keenam, mengatur topik-topik pembahasan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak. Yang berikutnya pelaksanaan. Yang pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan dengan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran, membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian menjadi salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pernyataan masalah. Yang ketiga, yaitu data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima,
yaitu verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif lain dihubungkan dengan hasil data processing. Verifikasi menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Yang keenam, generalisasi atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Generalisasi atau menarik kesimpulan atau generalisasi yaitu tahap generalisasi menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Yang berikut adalah penilaian. Dalam model pembelajaran discovery learning, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian dapat mencakup penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Demikian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran discovery learning. Sekian dan terima kasih.